Hai sobat, gimana kabar kalian? Semoga disehatkan selalu dan banyak rezekinya, amin. Jangan lupa untuk berlangganan. Dengan Anda berlangganan, Anda menjadi orang pertama di channel ini yang memiliki hak istimewa. Pada kesempatan kali ini, Sabta Novel akan melanjutkan Tales of Herding Gods episode 6-10. Jika kalian penasaran, yuk mari, kita masuk ke alur ceritanya. Mungkinkah dia menggunakan benang tipis ini untuk mengendalikan pedang? Tapi, mengingat betapa tipisnya benang itu, bagaimana dia bisa membuat pedang itu berubah arah? Sebelum dia bisa memikirkan benang menakjubkan itu lebih jauh, Qin Mu langsung berlari menjauh. Sesaat kemudian, pedang itu melesat melewati dia, menusuk dalam ke batang pohon besar dengan suara dentuman pelan. Seolah-olah pedang itu hidup, pedang itu berkedut di batang pohon, tetapi tidak dapat mencabutnya. Tak lama kemudian, gadis itu melayang dan meraih gagang pedang harta karun itu, mencabutnya dengan putus asa. Ki vital macan putihku masih belum cukup kuat untuk mengendalikan pedangku seolah-olah itu adalah perpanjangan dari tubuhku. Adik King, sungguh luar biasa kau mampu membentuk ki vitalmu menjadi benang dan menggunakannya untuk mengendalikan pedangmu dalam pertempuran. Anak laki-laki yang telah menyeberangi ombak sungai bersama gadis itu tiba di sisinya dan memberinya senyuman lembut. Pengalamanmu kurang, bukan kultivasimu. Inilah sebabnya mengapa para guru kami membawa kami ke reruntuhan besar untuk berlatih dan memperbaiki kekurangan kami. Di masa lalu, yang kami pedulikan hanyalah kultivasi, jadi kami kurang pengalaman tempur yang sebenarnya. Setan kecil ini adalah kesempatan kami untuk berpartisipasi dalam pertempuran yang sebenarnya. Kamu akan dapat mengendalikan pedangmu dengan sempurna dengan Ki-mu segera. 3 pemuda lainnya menyusul pasangan itu, dan salah satu dari mereka tersenyum dan berkata, setan kecil itu berubah menjadi rusa. Karena rusa sangat lincah, dia mampu menghindari pedang terbang kakak perempuan. Kakak senior King mendapatkan kembali semangatnya dan terus mengarahkan pedangnya untuk menusuk Qin Mu. Dia tertawa manis dan berkata, kakak seniorku, jangan menyerang untuk saat ini. Biarkan iblis kecil ini untukku melatih pengendalian pedangku. Kakak seniorku adalah anak muda yang menyeberangi sungai bersamanya. Dia mengangguk mendengar kata-katanya dan berkata, ayo, adik-adik, mari kita kagumi keterampilan pedang kakak muda King. Pertanyaan-pertanyaan berputar di dalam hati Qin Mu saat ia berjuang menghindari pedang yang mengejarnya dari belakang. Mengendalikan pedang dengan ki. Mungkinkah benang di tangan gadis itu adalah ki vitalnya dan bukan benang yang sebenarnya? Ki vital dapat digunakan untuk mengendalikan pedang harta karun sejauh itu. Apakah aku dapat melakukannya? Ketika belajar menggunakan pisau pembantai babi, Jagal hanya mengajarkan Qin Mu cara menggunakan kedua tangannya untuk mengendalikan pisau. Jagal tidak pernah mengajarkannya cara menggunakan ki untuk mengendalikan pisau, jadi dia tidak tahu apa-apa tentang hal itu. Melihat praktisi wanita itu mengendalikan pedangnya dengan ki-nya, sebuah ide muncul dalam benak Qin Mu. Karena ki dapat digunakan untuk mengendalikan pedang, dapatkah ki vitalnya digunakan untuk mengendalikan hal-hal lain? Namun, dia tidak punya waktu untuk merenungkan pertanyaan itu. Kakak senior King terus mengendalikan pedangnya dan menyuruhnya mengejar Qin Mu. Selain itu, karena nenek si telah mengubahnya menjadi rusa, dia merasa anggota tubuhnya tidak nyaman. Bahkan ki vital dalam tubuhnya menjadi tidak aktif dan tidak merespons seperti biasanya. Pedang itu melesat saat menebas dari belakang, menyerempet punggung Qin Mu. Ia merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya yang segera diikuti oleh rasa sakit yang membakar. Ia tahu bahwa kakak senior King telah berhasil melukai punggungnya. Ini buruk, rusa mungkin cepat, tetapi masih lebih lambat daripada seseorang dengan tubuh roh yang sebenarnya. Jika aku terluka lagi, aku khawatir akan sulit bagiku untuk melarikan diri sebagai rusa. Begitu dia menyelesaikan pemikiran itu, dia merasakan mulutnya tiba-tiba mulai terbelah. Namun sebenarnya bukan mulutnya yang terbelah, melainkan kulit rusa yang mulai terkelupas dari tubuhnya, dimulai dari mulutnya. Qin Mu langsung teringat saat nenek si mendesaknya untuk lari. Saat itu, dia diam-diam mencabut jarum yang mencuat dari antara kedua alisnya. Jarum itulah yang menusuk jiwa langitnya. Tak lama kemudian, kepalanya terpisah dari kulit rusa. Pedang itu mengiris udara, menebas ke arah Qin Mai dalam upaya untuk mengambil nyawanya. Qin Mu melompat maju dengan sekuat tenaga dan melepaskan diri dari kulit rusa, jatuh beberapa meter ke depan sebelum berdiri dan berlari. Di belakangnya, pedang yang dikendalikan oleh kakak senior King memotong kulit rusa itu menjadi beberapa bagian. Gerakannya ringan seperti kelopak yang jatuh dan secepat kilat. Mengejar Qin Mu dan mencoba membunuhnya tampaknya telah meningkatkan keterampilan pedangnya secara luar biasa.
Terbebas dari kulit rusa telah menunda pelarian Kinmu untuk sementara, sehingga salah satu pemuda melintasi puncak pohon dan mendarat di depannya, sehingga menghalangi rute pelariannya. Keduanya hanya berjarak sekitar 10 meter. Dengan jarak ini, mereka akan bertemu satu sama lain di saat berikutnya. Kinmu tidak punya waktu untuk mengubah arah. Jadi, tanpa berpikir, dia secara tidak sadar menggunakan teknik kaki yang diajarkan Kripel kepadanya. Seolah tersandung ke depan, Kinmu bergerak maju dengan mencakar tanah dengan tangannya sebagai ganti kakinya. Kakinya, yang sekarang berada di udara, berputar bersama dengan bagian tubuhnya yang lain, menambah kecepatan hingga menyerupai angin puyuh. Seperti gasing yang berputar, dia melaju kencang ke arah pemuda di depannya. Pemuda itu, yang beberapa tahun lebih tua dari Kinmu, tersenyum mengejek padanya. Dia mengangkat kedua tangannya untuk menangkis, dan tangannya memancarkan cahaya hijau keruh saat sisik naga mulai muncul di kulitnya. Lengan naga hijau, teriak pemuda itu. Detik berikutnya, kaki Kinmu bertabrakan dengan lengan pemuda itu. Sebuah dentingan logam terdengar 2 kali, dan sebelum senyum itu sempat terhapus dari wajah pemuda itu, dia mendengus dan kehilangan keseimbangan. Serangan gencar Kinmu memaksanya mundur. Lengan baju pemuda itu robek-robek, sisa-sisa kain berkibar-kibar seperti kupu-kupu kertas. Tato cakar naga terlihat di kulit kedua lengannya. Cakar-cakar itu melingkarinya dengan cara yang tampak nyata, dan jelas bahwa sisik-sisik itu berasal dari cakar-cakar itu. Akan tetapi, kedua lengannya menjadi merah dan bengkak setelah menyerang kaki Kinmu secara langsung. "Kau sembunyikan pemberat besi di kakimu," seru pemuda itu, geram sekaligus heran. Kedua lengannya gemetar karena rasa sakit. Pandangannya kemudian tertuju pada kaki Kinmu. "Bahkan sepatumu terbuat dari besi." Kinmu bangkit berdiri dan bergegas pergi. Namun, kata-kata pemuda itu mengingatkannya bahwa dia masih memiliki 2 beban besi yang diikatkan ke kakinya. Sejak Kinmu mempelajari teknik kaki, Kripel telah memintanya untuk mengenakan beban besi sepanjang waktu dan membuatnya berjanji untuk tidak pernah melepaskannya. Saat si cacat terus memantau kemajuannya, melihat bahwa tubuh Kinmu menjadi lebih kuat dan kekuatannya bertambah seiring waktu, pria berkaki satu itu memastikan bahwa beban besi yang diikatkan ke betis Kinmu menjadi semakin berat. Selain itu, si cacat juga meminta si pandai besi yang bisu untuk menempa sepasang sepatu bot besi untuk Kinmu, yang selanjutnya menambah bebannya. Sepasang sepatu bot besi bersol tebal itu beratnya 5 kg, sedangkan setiap pemberat besinya beratnya 10 kg. Total berat 25 kg diikatkan ke kaki Kinmu. Si cacat meminta Kinmu untuk berlatih sampai ia tidak bisa lagi merasakan beban-beban besi dan sepatu bot. Baru setelah itu ia diizinkan untuk melepaskannya. Kinmu baru saja terbiasa dengan beban itu, jadi ia tidak ingat bahwa ia mengenakannya saat ia melarikan diri dengan panik. Namun, jika dia mencoba menyingkirkannya sekarang, dia pasti akan tertangkap. Tidak mungkin dia bisa berhenti bergerak. Injaklah Gunung Meru. Saat Kinmu berlari, dia tiba-tiba mengumpulkan kekuatan di kaki kanannya dan menggunakan jurus menginjak Gunung Meru. Sol sepatu bot besinya yang tebal berceceran seperti lumpur, menghancurkan seluruh sepatu bot menjadi serpihan yang beterbangan. Pada saat yang sama, otot betisnya menegang dan mengembang, terlepas dari beban besi itu dan menembakkan sisa-sisanya ke pepohonan bagai anak panah yang tajam. Kinmu melangkah maju dengan kakinya yang lain, menghancurkan sepatu bot besi lainnya serta bebannya saat kakinya mendarat. Suara mendesing, tiba-tiba melompat ke udara, Kinmu merasa sangat ringan. Dia dengan mudah mencapai cabang di puncak pohon, yang membuatnya sangat takut. Tinggi di atas pohon, tanpa alas kaki, berat badan Kinmu menyebabkan dahan pohon sedikit menukik. Cahaya pedang menyala dari bawah dan melesat ke atas. Saat melihat ke bawah, Kinmu melihat ujung selusin pedang. Kemampuan kakak senior King dalam menggunakan pedang semakin lama semakin kuat. Dia tidak hanya mengendalikan selusin pedang, dia juga menciptakan ilusi selusin pedang hanya dengan satu pedang. Kinmu tiba-tiba teringat kata-kata Kripel. "Jangan pikirkan apakah pijakan kaki akan mampu menahan berat badanmu atau tidak. Selama kamu cukup cepat, bahkan air akan menjadi seperti tanah yang kokoh. Rumput, udara, semuanya akan menjadi tanah yang kokoh." Sambil mendorong dengan ujung jari kakinya, Kinmu melompat maju. Cahaya pedang meledak ke langit, mencabik-cabik puncak pohon besar tempat ia bertengger. 2 pemuda melompat dan mendarat di antara puncak pohon tepat pada waktunya untuk melihat Kinmu melangkah di antara puncak pohon, melesat pergi seperti angin yang bertiup kencang. Mereka hanya bisa menatap kosong, tercengang oleh kecepatan Kinmu. "Mengapa dia begitu cepat?" tanya salah satu dari mereka. "Anak itu lebih muda dari kita, tetapi kultivasinya tampaknya sedikit lebih kuat dari kita." Saat kedua pemuda itu memikirkannya,
mereka melihat kakak senior mereka lenyap seperti asap dan mulai mengejar Kinmu dengan kecepatan yang lebih cepat. Seperti yang diharapkan dari kakak seniorku. Dia jauh lebih kuat dari kita, telah mencapai puncak embrio roh. Keduanya mendesah kagum. Dengan kakak seniorku yang mengejarnya secara pribadi, tidak mungkin iblis kecil itu bisa lolos. Tepat pada saat itu, bayangan gelap tiba-tiba muncul di hutan. Sebuah telapak tangan berbulu seukuran tikar anyaman meluncur ke arah kakak seniorku, menamparnya saat ia melesat di udara. Kakak seniorku terlempar ke belakang, berputar tak terkendali, dan jatuh ke tanah. Ia terguling beberapa saat sebelum berhenti, batuk darah saat mencoba duduk. Jangan ke sana, ada kera iblis. Itu wilayah kera iblis. Keempat pemuda lainnya segera menghentikan langkahnya. Saat bayangan itu muncul dari balik pepohonan, mereka melihat bahwa itu adalah seekor gorila hitam besar yang menakutkan. Matanya berwarna merah tua, dan taringnya mencuat dari mulutnya. Sambil memukul dadanya seperti genderang, ia berteriak, "Mati saja, anak muda." Kinmu, yang berlari lebih dulu, juga telah dihantam dari udara oleh kera iblis ini. Saat ini ia terbaring di kaki kera iblis itu, tak bergerak. Para pemuda itu tidak tahu apakah ia sudah mati. Sambil menatap Kinmu dengan saksama, kakak senior King bergumam, karena satu serangan telapak tangan dari kera iblis itu telah melukai kakak seniorku dengan parah, dan iblis kecil itu juga menerima pukulan yang sama, dia seharusnya sudah mati, benar. Sebelum dia selesai berbicara, dia melompat kaget. Kinmu, yang sedang berbaring di tanah di depan kera iblis, memiringkan kepalanya sedikit untuk memastikan situasinya. Anak itu belum mati, katanya tak percaya. Kera iblis hitam pekat itu meraung beberapa kali, lalu berhenti ketika melihat bahwa pemuda lainnya tidak berani melangkah maju. Kemudian ia menatap Kinmu, menyelipkan tubuhnya dengan dua jari. Anak muda, mati. Melihat mata Kinmu yang terbuka lebar, seluruh wajahnya berdarah dan bahkan lidahnya yang terjulur, jelaslah dia tidak mungkin mati lagi. Sambil mendengus puas, kera iblis itu melempar tubuh Kinmu ke samping. Kemudian ia duduk dan mulai memetik daun dari pohon terdekat, lalu memakannya. Meskipun sangat ganas, kera iblis sebenarnya adalah herbivora. Kinmu terus mengeluarkan darah dari wajahnya, sambil tetap membuka matanya lebar-lebar sambil perlahan merangkak menjauh menggunakan sikunya. Tiba-tiba, kera iblis itu menoleh untuk melihat tubuh Kinmu yang sudah lemas lagi. Sambil terus menatap tajam ke arah tubuh Kinmu, ia tetap tidak bergerak. Sambil mengulurkan jarinya dan menusuk apa yang dikiranya mayat, si kera menemukan bahwa tubuh Kinmu telah menjadi dingin dan keras. Anak muda, matilah, katanya dengan kepuasan baru, lalu berbalik dan fokus memakan dedaunan pohon tanpa peduli. Melihat semua ini dari kejauhan, kakak senior King tidak dapat menahan diri lagi. Hei, kawan. Tidakkah kau merasa aneh bahwa mayat anak muda itu menjadi begitu dingin dan keras begitu cepat? Tampaknya mampu memahaminya, si kera iblis menepuk dahinya dan segera berbalik. Namun, si mayat muda itu sudah bangun dan mulai melarikan diri dengan panik. Kera iblis itu meluapkan amarahnya dan mulai mengejar Kinmu. Namun setelah beberapa langkah, ia menyadari bahwa kecepatannya lebih rendah daripada Kinmu karena tubuhnya yang besar. Penghinaan seperti itu membuat kera iblis itu marah. Ia mencabut pohon demi pohon, menggerakkan tangannya di sepanjang salah satu pohon dan menyingkirkan cabang-cabangnya sebelum melemparkannya seperti tombak besar. Mati saja, anak muda. Batang pohon yang telanjang itu terbang di udara dengan kecepatan yang mencengangkan, jelas membawa kekuatan yang luar biasa. Namun, lemparan kera itu tidak akurat, sehingga batang pohon itu jatuh dan mendarat beberapa meter jauhnya dari Kinmu. Kera iblis itu menjadi semakin marah dan ingin melemparkan tombak pohon lagi, tetapi Kinmu telah lari menjauh. Ia tidak lagi memiliki sasaran untuk melampiaskan amarahnya, jadi yang bisa dilakukannya hanyalah memukul dadanya berulang kali. Kakak seniorku diam-diam memanggil pemuda lainnya. Kultivasi bocah iblis itu jelas lebih rendah dari kita, dan lukanya pasti lebih parah dariku. Tidak mungkin dia bisa pergi jauh. Sambil berdiri, dia mengerang kesakitan saat rasa sakit yang hebat mendera dadanya. Dia takut banyak tulang rusuknya patah karena serangan kera iblis itu. Namun, dia percaya bahwa jika Kinmu dapat menahan pukulan dari kera iblis itu, dia juga dapat menahannya. Dia hanya tidak menyangka Kinmu sekuat itu. Kultivasi Kinmu jelas tidak lemah. Atribut ki vitalnya yang kurang adalah satu-satunya alasan dia tidak dapat menampilkan potensi penuhnya. Meskipun usianya masih muda, jika seseorang membandingkan kultivasi mereka, Kinmu jelas tidak lebih lemah dari mereka semua, termasuk kakak seniorku. Mengambil jalan memutar di sekitar wilayah kera iblis, para pemuda itu akhirnya menemukan jejak Kinmu lagi.
Seperti yang dikatakan kakak seniorku, Kinmu juga telah terluka parah oleh kera iblis, tidak punya pilihan selain memperlambat kecepatannya hingga mereka bisa mengejarnya. Namun saat mereka terus mengejar Kinmu, mereka menemukan bahwa kecepatan Kinmu berangsur-angsur meningkat seolah-olah luka-lukanya bukan lagi masalah. Setan kecil ini pasti punya obat penyembuh ajaib. Hati keempat pemuda itu mencelos. Kakak seniorku telah meminum obat yang diberikan sekte mereka, tetapi obat itu jelas tidak seefektif obat Kinmu. Melihat seberapa cepat kecepatan Kinmu meningkat, mereka menyimpulkan bahwa luka-lukanya pasti sembuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Obat semacam ini membuat mata dan hati mereka terbakar karena keserakahan. Obat-obatan di sekte kita tidak bermutu tinggi. Jika kita berhasil menangkap bocah iblis itu dan merebut resep obat ajaib itu darinya, para guru kita pasti akan senang dan memberi kita hadiah yang besar. Namun, bertentangan dengan apa yang mereka kira, Kinmu tidak minum obat apapun. Sebaliknya, dia hanya menghirup dan mengembuskan napas sambil berlari, mengedarkan apa yang disebut teknik 3 ramuan tubuh penguasa yang diajarkan kepala desa kepadanya, yang tidak dia ketahui sebenarnya adalah teknik Daoyin yang paling umum. Berkultivasi dengan teknik 3 eliksir tubuh penguasa saat ia berlari menyelamatkan diri, Kinmu menemukan sesuatu yang baru. Ia menyadari bahwa ki vitalnya menjadi lebih aktif saat ia berlari. Kecepatan sirkulasinya pun menjadi lebih cepat. Ini berbeda dari apa yang telah diajarkan kepadanya. Teknik 3 ramuan tubuh penguasa yang diajarkan kepala desa kepada Kinmu selalu mengharuskannya untuk bermeditasi dan mengendalikan napasnya. Kinmu telah belajar untuk mengedarkan ki vital dan memeliharanya, menggunakannya untuk mengondisikan tubuhnya. Selama 10 tahun terakhir kultivasi, Kinmu telah mengikuti instruksi kepala desa tentang kultivasi teknik 3 eliksir tubuh penguasa dengan saksama. Namun, sekarang, ia telah menemukan bahwa lebih baik berlari sambil berkultivasi teknik tersebut. Kinmu melesat maju secepat mungkin, dan peredaran teknik 3 ramuan tubuh penguasa pun menjadi lebih cepat, memelihara dan meningkatkan baik kecepatan bawaannya maupun konstitusi tubuhnya. Selain itu, gelombang demi gelombang ki vital mengalir melalui organ-organ Kinmu, anggota tubuh, tulang-tulangnya, dan bahkan urat di antara otot dan tulangnya, membersihkannya berulang-ulang. Organ Kinmu yang rusak dan tulangnya yang patah, yang dideritanya akibat serangan kera iblis, pulih dengan setiap gelombang pembersihan ki vital. Kakak seniorku dan yang lainnya mengira bahwa dia mengandalkan obat berkualitas tinggi, namun mereka tidak pernah menduga bahwa mereka hanya mengandalkan teknik 3 ramuan tubuh penguasa yang tidak dapat diandalkan. Kinmu akhirnya menyadari bahwa ki vitalnya tidak dapat mencapai bagian tertentu dari tubuhnya, ruang tepat di antara kedua alisnya. Di antara kedua alisnya ada ruang selebar jari. Ki vital tidak dapat mencapai ruang ini. Meskipun ki vitalnya dapat melewati bawah kulit kepalanya dan membasahi tengkoraknya, membersihkan dan memperkuat keduanya, ki vitalnya akan berhenti setiap kali mencapai bagian tengah alisnya. Seolah-olah ada dinding tak terlihat di sana, menghalangi ki vitalnya untuk melewatinya. Setiap kali dia mengarahkan ki vitalnya untuk menyerbu tembok, sesuatu yang lebih aneh lagi terjadi. Kinmu bisa mendengar suara misterius. Suara ini terdengar seolah-olah datang dari langit yang tinggi, sejauh 9 langit di atas sana. Kedengarannya merdu dan ilahi, bergema seperti suara dewa yang menyampaikan dekrit surgawi. Setiap kali suara ini bergema, ki vital Kinmu akan mundur seperti gelombang pasang yang tak terkendali dan mengabaikan ruang di antara kedua alisnya. Mungkinkah ini adalah dinding embrio roh? Kinmu berkata tanpa sengaja. Kinmu kebingungan. Kepala desa dan penduduk desa lansia cacat lainnya telah menjelaskan kepadanya tentang tembok dan penghancuran tembok. Tembok adalah benda yang menyegel harta karun di tubuh prajurit, sedangkan penghancuran tembok adalah untuk menghancurkan segel dan mendapatkan harta karun di dalamnya. Akan tetapi, mereka belum memberitahunya bagian tubuh mana yang merupakan dinding embrio roh atau cara menghancurkan dinding embrio roh. Yang tidak diketahui Kinmu adalah, bukan karena kepala desa dan yang lainnya tidak ingin memberitahunya tentang semua ini. Sebenarnya tidak ada teknik khusus untuk menembus dinding embrio roh di seluruh dunia. Seseorang dengan tubuh manusia biasa dan seseorang dengan tubuh roh berada pada dua tingkatan yang berbeda secara hakiki. Seseorang dengan tubuh roh akan terlahir dengan dinding embrio roh yang tidak tersegel, menempatkan mereka pada kelas yang lebih tinggi dari orang lain. Di sisi lain, dinding embrio roh orang biasa akan tersegel, menempatkan mereka pada kelas yang lebih rendah. Orang dengan tubuh roh bersikap acuh tak acuh, tidak peduli, dan jarang peduli dengan kebutuhan orang biasa. Meskipun praktisi bela diri masih muncul di antara orang-orang biasa, kepala desa dan yang lainnya belum pernah mendengar ada di antara mereka yang membuka segel dinding embrio roh mereka. Akibatnya, mereka tidak tahu bagaimana manusia biasa akan menerobosnya.
Saat ki vital mengalir deras ke dinding tak kasat mata yang terletak di tengah alisnya, Qin Mu terus melarikan diri dengan panik. Setiap kali suara misterius itu terdengar, ki vitalnya akan otomatis mundur dari dinding. Meskipun saat ini ia tidak dapat menembus dinding, Qin Mu bersabar dan percaya bahwa ia akan berhasil pada akhirnya. Qin Mu tidak berencana untuk mengungkapkan penemuan mengenai teknik 3 ramuan tubuh penguasa ini kepada para tetua desa. Dia memutuskan bahwa dia akan mengejutkan mereka setelah berhasil menembus dinding embrio roh. Sulit untuk mengatakan apakah hal itu akan lebih mengejutkan bagi mereka atau lebih mengejutkan lagi. Saat kakak seniorku dan 4 pemuda lainnya terus mengejar Qin Mu, mereka semakin khawatir. Setan kecil di depan mereka tidak baru saja pulih dari luka-lukanya, kecepatannya malah meningkat lebih jauh. Sekarang, itu mengerikan. Itu berarti, meskipun Qin Mu melarikan diri, kultivasinya juga meningkat. Meskipun peningkatan kecepatannya lambat dan bertahap, itu tetap saja mengerikan. Kultivasi memiliki seperangkat aturan yang harus dipatuhi oleh semua orang. Bahkan ketika seseorang berhasil mencapai terobosan, kemajuan apapun dalam kultivasi mereka harus terjadi secara perlahan, seiring waktu, tidak sekaligus. Setiap orang harus berkultivasi selama beberapa hari, atau bahkan berbulan-bulan, hanya untuk menghasilkan peningkatan sekecil apapun dalam kultivasi mereka. Meskipun ada aturan universal ini, mereka dapat dengan jelas merasakan kultivasi iblis kecil ini terus bertambah kuat. Itu membuat mereka takut. Untungnya, Qin Mu awalnya lebih rendah dari kelima pemuda itu. Meskipun kultivasinya saat ini meningkat, masih ada celah antara mereka dan dia. Namun, mengejarnya bukanlah hal yang mudah bagi mereka. Karena ia pernah menderita di tangan kera iblis, Qin Mu menjadi jauh lebih berhati-hati dan akan memastikan untuk menghindari wilayah kekuasaan binatang buas itu. Setiap kali apoteker membawa Qin Mu keluar untuk mengumpulkan tanaman obat, dia akan memberitahunya bahwa binatang buas yang aneh itu sangat cerdas. Bahwa masing-masing dari mereka memiliki wilayah kekuasaan mereka sendiri dan akan meninggalkan tanda-tanda untuk menunjukkannya. Tanda-tanda itu akan mencakup hal-hal seperti pohon yang kulitnya terkelupas, tulang-tulang yang terkubur di dalam tanah, tengkorak binatang buas di tiang kayu, atau jejak urin. Selama seseorang melihat tanda-tanda seperti itu, mereka akan dapat menghindari binatang buas itu. Ketika Qin Mu bertemu dengan kera iblis, ada tanda berupa tinju raksasa yang menunjukkan daerah itu adalah wilayah kekuasaannya. Qin Mu secara tidak sengaja menyerbu ke wilayah kekuasaannya karena ia tidak menyadari tanda itu. Karena sekarang ia lebih berhati-hati, ia tidak akan melakukan kesalahan yang sama. Akan tetapi, meskipun dia tidak secara tidak sengaja memasuki wilayah binatang buas yang aneh, banyak di antara mereka yang masih keluar dari wilayah tersebut untuk mencari makanan, sehingga memenuhi reruntuhan besar dengan bahaya. Qin Mu akhirnya menemukan jalannya ke rawa tempat ia melihat 2 binatang aneh yang sedang berselisih wilayah. Binatang yang saling bertarung adalah kondor salju leher ular jengger dan ular piton naga rawa beracun. Yang pertama menciptakan angin kencang dengan kepakan sayapnya, tubuhnya yang besar melayang di udara. Yang terakhir menggeliat melalui rawa di bawahnya, menyebabkan malapetaka dan kehancuran dengan tubuhnya yang panjang. Sebelum Qin Mu sempat memasuki rawa, badai dahsyat yang disebabkan oleh 2 makhluk raksasa itu menyapu bersihnya. Saat mendarat, ia berhadapan langsung dengan kawanan bison yang terkejut dan hampir menginjak-injaknya hingga mati. Aku semakin menjauh dari desa. Kesadaran itu membuat hati Qin Mu hancur. Kelima orang di belakangnya masih mengejar tanpa henti, membuatnya mustahil untuk kembali ke desa. Namun, yang lebih menakutkan dari itu adalah kenyataan bahwa matahari akan segera terbenam. Qin Mu dan Nenek Si telah meninggalkan desa tepat setelah tengah hari. Sekarang matahari mulai terbenam, kegelapan akan segera turun. Jika dia tidak dapat kembali ke desa sebelum itu terjadi, dia akan menghadapi bahaya besar. Langit mulai gelap, kakak seniorku. Di kejauhan di belakang Qin Mu, saudara seniorku dan teman-temannya juga memperhatikan matahari terbenam. Pemuda yang diusir Qin Mu itu tampak gelisah. Guru berkata bahwa reruntuhan besar itu dikutuk. Reruntuhan itu akan menjadi wilayah terlarang saat langit menjadi gelap. Kita harus kembali ke desa, yang dilindungi oleh patung-patung batu. Kalau tidak, satu-satunya jalan yang tersisa adalah kematian. Kakak seniorku menggelengkan kepalanya. Sudah terlambat untuk kembali sekarang. Sejauh yang telah kita lalui, kita tidak akan bisa kembali ke desa sebelum malam tiba. Kegelapan sama berbahayanya bagi bocah iblis itu seperti bagi kita. Kita tidak punya pilihan selain melihat di mana iblis kecil itu akan bersembunyi. Nenek pernah berkata, jika aku tersesat di reruntuhan besar dan tidak bisa kembali ke desa, aku tidak perlu panik, pikir Qin Mu dalam hati dengan tenang. Ada banyak sisa peradaban di reruntuhan besar.
Jika aku bisa menemukan satu tempat untuk bersembunyi, aku mungkin bisa bertahan hidup. Dua syarat harus dipenuhi agar sisa itu dianggap aman. Pertama, harus ada patung batu yang mirip dengan yang ada di desa. Kedua, aku perlu memeriksa apakah ada banyak binatang aneh di sisa itu. Kebanyakan dari mereka cerdas, jadi mereka tahu kemana harus pergi untuk melarikan diri dari kegelapan. Banyak sisa-sisa peradaban yang ada di reruntuhan besar. Sebelumnya, Kinmu telah melewati jejak-jejak kota dan desa yang terbengkalai. Melihat pagar-pagar yang runtuh dan tembok-tembok yang bobrok, kota-kota dan desa-desa itu sangat kuno. Namun, dia tidak sempat berhenti dan memeriksa apakah ada patung-patung batu di sana. Tiba-tiba, seluruh dunia menjadi sunyi senyap, begitu sunyi hingga dapat membuat seseorang menjadi gila. Matahari terbenam telah mencapai cakrawala, hanya separuhnya yang terlihat. Segera setelah keheningan menyelimuti reruntuhan besar, kepakan sayap terdengar. Sambil mendongak, Kinmu melihat sekawanan besar burung raksasa terbang di atas kepala, membentuk gugusan padat di langit. Kemudian tanah mulai bergetar, dan hutan di sekitarnya mulai runtuh. Satu persatu, binatang buas aneh membelah bumi, muncul dari terowongan yang telah mereka gali dan mulai berebut dengan panik. Kinmu bahkan mendengar air meletus dari rawa. Sambil menoleh, dia melihat beberapa ikan merah yang panjangnya beberapa meter melompat dari permukaan air dan menggunakan sirip mereka untuk melarikan diri ke darat seolah-olah mereka adalah kaki. Pemandangan itu membuat Kinmu bingung. Apakah ikan masih dianggap ikan jika mereka bisa berlari cepat di darat? Semua binatang aneh ini menuju ke arah yang sama. Aku pasti bisa bersembunyi dari kegelapan di sana. Dengan semangat tinggi, Kinmu berlari mendampingi para binatang buas. Saat langit semakin redup, kegelapan di kejauhan menyerbu seperti gelombang pasang. Kegelapan itu tidak seperti transisi sederhana antara siang dan malam. Kegelapan itu menyerupai banjir besar, menelan setiap gunung, lembah, dan semua hutan belantara yang dilaluinya. Meskipun ini bukan pertama kalinya dia melihat kegelapan menguasai daratan, Kinmu tetap menganggapnya sebagai pemandangan yang sangat menakjubkan. Kegelapan membanjiri Kinmu dan kawanan binatang aneh bagaikan hujan deras, namun semua binatang terus menyerbu ke arahnya dengan ganas. Kinmu ragu-ragu sejenak, apakah benar-benar ada tempat aman di depan di mana dia bisa berlindung dari kegelapan? Bukankah dia akan mengalami akhir yang tragis jika hal itu tidak terjadi? Kegelapan semakin mendekat, bahkan jika aku berbalik sekarang, aku tidak akan bisa sampai ke desa. Aku tidak akan pernah bisa lari dari kegelapan. Sambil menggertakkan giginya, dia dengan putus asa bergegas maju. Tidak perlu khawatir, aku hanya bisa terus berlari bersama binatang buas. 3 mil di hilir sungai yang mengalir di desa Lansia Cacat, pertempuran antara Nenek Si dan 5 tetua sungai Li telah mencapai titik puncaknya. Awalnya, hanya 4 tetua yang menyerang Nenek Si. Namun, karena mereka tidak dapat segera menjatuhkannya, tetua kelima yang telah menyaksikan pertempuran dari tebing, Qi Yanbing, ikut serta dalam pertempuran. Dengan menambahkannya ke dalam serangan mereka menyiapkan trigram pemurnian iblis 5 elemen. Sampai saat ini, Nenek Si hanya mampu menangkis serangan keempat tetua itu. Namun, kekuatannya meningkat secara mengejutkan ketika Qi Yanbing ikut membantu. Bahkan trigram pemurnian iblis 5 elemen mereka tidak dapat menjebak wanita tua ini. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Kenyataan ini mengejutkan kelima tetua, dan mereka segera menjadi frustrasi. Baru sekarang mereka menyadari bahwa wanita tua ini ingin mengurus mereka semua sekaligus. Untuk itu, dia berpura-pura lemah, berniat memancing Qi Yanbing ke dalam pertempuran dan mencegahnya melarikan diri. Dengan langkah ringan, Nenek Si melesat di area itu seperti hantu. Jarum-jarum perak dari keranjangnya bergerak seolah-olah memiliki pikiran sendiri, seketika menutupi 5 tetua sungai Li dengan luka-luka. Benang-benang yang tadinya terikat pada jarum-jarum itu kini mengalir melalui kelima tetua itu, mengikat jiwa dan tubuh mereka dan mencegah mereka bergerak. Nenek Si berjalan ke arah mereka, dengan gunting di tangan dan senyum cerah di wajahnya. Nenekku sudah lama tidak merawat kulit manusia, aku heran apakah keterampilanku sudah berkarat. Begitu dia berdiri di depan Qi Yanbing, dia tiba-tiba membuka mulutnya. Peluru perak melesat dari mulutnya dan melesat ke arah wajah Nenek Si. Saat pelet perak itu bersentuhan dengan udara, ukurannya membesar. Pelet itu langsung menjadi 100 kali lebih besar, mengembang menjadi bola yang terbuat dari 10.000 cahaya pedang murni. Perubahan mendadak ini membuat Nenek Si lengah, dan dia langsung bergerak mundur. Tubuhnya menjadi lemas, dan seperti cacing tanah yang menggeliat di udara, dia menghindari cahaya pedang. Pada saat yang sama, dia melemparkan gunting di tangannya. Seperti 2 naga perak, gunting itu melesat di udara, memotong dan mencabik cahaya pedang.
Selincah apapun dia, Nenek Si tetap saja lengah. Salah satu dari ribuan cahaya pedang telah berhasil menyerangnya dari belakang, dan karena dia bungkuk, cahaya pedang itu pada dasarnya telah menemukan titik butanya. Tak lama kemudian, cahaya pedang yang memenuhi langit menghilang saat serpihan-serpihan pedang yang patah berjatuhan ke tanah, menutupi beberapa hektar area tersebut. Peluru perak yang menjadi sumber cahaya pedang itu kembali ke ukuran aslinya yang kecil, lalu jatuh ke tanah dengan suara retakan. Nenek Si pun kembali ke tanah, mencabut pedang dari punggungnya sambil mengerutkan kening. Kau masih bisa menghindarinya, seru Qianbi, pemimpin kelima tetua. Keputusasaan memenuhi wajahnya saat ia berteriak, 6.842 pedang tersembunyi di dalam peluru perak itu. Namun, pada jarak sedekat itu, kau masih berhasil menghindarinya. Kau jelas bukan sosok biasa di antara para iblis, tetapi seorang wanita tua sepertimu tidak pernah terlihat di antara mereka. Siapa kau sebenarnya? Saat dia menanyakan hal itu, dia menyadari ada yang aneh pada punggung Nenek Si. Meskipun punggungnya yang bungkuk itu terluka karena pedang, tidak ada darah yang mengalir darinya. Sebaliknya, cahaya menyinarinya, memperlihatkan bahwa bagian dalamnya berlubang. Ini bukan penampilanmu yang sebenarnya. Kenyataan itu membuat rambut Qianbing berdiri tegak. Kau memakai kulit orang lain. Kau merobek kulitku. Nenek Si mengerutkan kening. Suara yang keluar dari mulutnya tidak terdengar seperti suara wanita tua. Sebaliknya, suaranya lembut dan manis. Siapapun yang mendengar suara itu akan berpikir bahwa pemiliknya adalah seorang wanita cantik yang sedang dalam masa keemasannya, bukan seseorang yang salah satu kakinya sudah berada di dalam kubur. Ah, udara bocor, gerutu Nenek Si sambil mendesah sambil menekan tangannya ke tenggorokannya. Dia mengambil jarum dan benang dari keranjangnya, menjahit robekan di punggungnya dan menguji suaranya, yang kemudian kembali normal. Namun, suara aneh itu telah lama menyebabkan perubahan drastis pada Qianbing. Dia tampak seperti baru saja melihat hantu. Aku pernah mendengar suara itu sebelumnya, katanya, gemetar. Aku tahu siapa kau. Kau wanita itu, kultus iblis surgawi Miss. Saat Qianbing berbicara, ekspresi Nenek Si sedikit berubah. Dia menarik benang yang mengikat mereka semua, dan tepat sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, 5 tetua sungai Li terpotong-potong. Sisa-sisa tubuh mereka yang berdarah jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk basah. Anehnya, benang itu tidak ternoda darah setelah itu. Kemudian, seolah-olah masih hidup, benang itu melingkar kembali menjadi bola dan kembali ke keranjang dengan sendirinya. Nenek Si mendengus mengejek, lalu terkekeh sendiri. Sudah berapa lama kau di sana, dasar cacat? Tak jauh di belakangnya, Kripel terlatih-tatih menggunakan kruknya untuk menopang tubuhnya, dengan senyum lebar di wajahnya. Saya baru saja sampai di sini, saudariku. Saya tidak melihat atau mendengar apapun. Nenek Si meliriknya, lalu tersenyum lebar. Selama kamu tidak mendengar apapun, melihat saja sudah cukup. Ayo kita kembali ke desa. Alih-alih langsung menyetujui, Kripel ragu-ragu. Sepanjang hidupnya, pemimpin sekte Li Tianxing dari sekte iblis surgawi dipuja sebagai orang yang bijaksana dan berkuasa. Meskipun demikian, di tahun-tahun terakhirnya, ia melakukan kesalahan yang bodoh dan menyedihkan. Ia tiba-tiba menyukai salah satu iblis wanita tercantik di generasi muda. Ia menyingkirkan istri aslinya dan mengambil iblis wanita muda itu sebagai istri barunya, membuat sekte iblis surgawi menjadi gempar, kata Kripel, dengan tenang menceritakan kisah itu dari ingatannya. Namun, pada malam pertama mereka sebagai suami istri, tepat saat mereka hendak melakukan hubungan intim, istri baru Li Tianxing membunuhnya dan mencuri kitab suci iblis milik sekte iblis surgawi. Setiap tetua sekte iblis surgawi keluar dari kultivasi tertutup untuk mengejarnya, tetapi ia tetap berhasil melarikan diri. Hal seperti itu terjadi, Nenek Si bertanya dengan polos. Bahkan sekarang, tidak ada tanda-tandanya yang ditemukan, jawab Kripel. Nah, di masa lampau, wanita tua ini mendengar cerita tentang seorang pria yang telah melatih kakinya hingga ke tingkat dewa. Ia mencapai titik di mana orang-orang menyebut kakinya sebagai kaki dewa. Tidak ada seorang pun di dunia yang dapat menandingi kecepatannya, kata Nenek Si sambil tertawa. Namun, pria itu menyadari bahwa ia dapat menggunakan kecepatan dewa untuk mencuri. Tindakan itu membuatnya bergairah, dan ia menjadi kecanduan, akhirnya membuat namanya dikenal sebagai dewa pencuri terhebat di dunia yang tidak akan pernah bisa ditangkap. Karena ia bukan dewa, gelarnya, yang mengandung kata dewa di dalamnya, membuat marah mereka yang merupakan dewa. Seolah-olah itu telah ditetapkan oleh para dewa, ketika pria itu pergi ke Kekaisaran Perdamaian Abadi untuk mencuri cakram kaisar, ia ditemukan oleh Imperial Preceptor. Meskipun ia kehilangan satu kaki dalam pertempuran berikutnya,
pria itu masih berhasil melarikan diri dari Imperial Preceptor, mengambil cakram kaisar dan menghilang tanpa jejak. Meskipun reputasinya sebagai orang nomor satu di bawah para dewa, Imperial Preceptor tidak dapat menangkap dewa pencuri. Faktanya, ia mungkin masih memiliki salah satu kaki dewa-dewa pencuri dan masih menunggu untuk mengembalikannya kepada pemiliknya yang sah. Nenek Si menatap si cacat sambil berpikir, lalu keduanya tertawa bersama. "Nenek, kita semua penyandang cacat dari desa yang sama," kata Kripel, seringainya semakin lebar. "Kita punya rahasia masing-masing dan berjanji untuk tidak bertanya tentang riwayat orang lain. Mulai sekarang, aku juga tuli dan bisu," dia bersumpah. "Aku tidak akan mengatakan sepatah kata pun." Nenek Si mendengus sekali lagi, lalu mulai berjalan menuju desa sambil membawa keranjang. "Apakah Muer sudah menceritakan apa yang terjadi dan memintamu untuk menjemputku?" Kripel menggelengkan kepalanya. "Kau dan kelima lelaki tua itu membuat keributan besar. Kami semua bisa merasakan sisa-sisa gelombang pertempuranmu dari desa, jadi kepala desa mengirimku untuk memeriksamu." Ekspresi wajah Nenek Si berubah, dan dia bertanya dengan cemas, "Apakah Muer sudah kembali ke desa?" "Aku tidak melihatnya dalam perjalanan ke sini. Ini buruk." Mereka berdua bergegas kembali ke desa lansia cacat, dan bahkan sebelum mereka sampai di sana, matahari telah terbenam dan kegelapan mulai muncul di Cakrawala. Matahari semakin tinggi dan tinggi ke langit, menyebar di Cakrawala dan menyelimuti semua yang ada di jalurnya seperti gelombang pasang yang mengamuk. Nenek Si berlari melintasi desa, mencari Kinmu ke sana kemari. "Muer belum kembali?" tanyanya panik. Kegelapan kemudian menyelimuti perkampungan lansia cacat. "Tidak perlu khawatir, Nenek." Duduk di atas tandu yang dibawa oleh si cacat dan apoteker, kepala desa menghentikan Nenek Si yang hendak mengambil patung batu untuk mencari Kinmu. Dengan suara meyakinkan, dia berkata, "Kami telah mengajarinya semua yang perlu dia ketahui. Selama dia mempelajarinya, Kinmu seharusnya bisa bertahan hidup di reruntuhan besar. Langit sudah gelap, jadi tidak ada gunanya bagimu untuk keluar sekarang." Kata-kata kepala desa itu menghancurkan hati Nenek Si, tetapi dia tahu bahwa dia mengatakan yang sebenarnya. Kegelapan telah menguasai reruntuhan besar. Selama Kinmu masih hidup, dia tidak akan membutuhkannya untuk menyelamatkannya. Dia akan mampu bertahan hidup di malam hari. Jika dia sudah mati, maka tidak ada gunanya dia membawa patung batu itu keluar untuk menemukannya. Dia masih membawa liontin giok itu bersamanya, pikir Nenek Si dalam hati. Akan tetapi, meskipun liontin di dada Kinmu muncul di benaknya, dia tahu bahwa liontin itu memiliki jangkauan perlindungan terbatas yang dimaksudkan untuk melindungi bayi kecil. Karena Kinmu telah tumbuh dewasa, cahaya pelindung liontin giok itu hanya cukup besar untuk menutupi dadanya. "Bersikaplah pintar, Muer," gumam Nenek Si. "Kamu pasti akan selamat." Saat ia berlari bersama kawanan binatang aneh itu, Kinmu melihat bahwa tanah di depan mereka tiba-tiba menurun menjadi sebuah lembah. Bangunan-bangunan kuno yang belum tersentuh berserakan di seluruh desa, seperti istana-istana yang hancur, alun-alun yang sangat besar, dan bahkan gedung-gedung pencakar langit yang megah. "Jadi benar-benar ada sisa-sisa peradaban di depan kita," seru Kinmu. Di bagian paling depan reruntuhan yang membusuk ini terdapat gerbang menjulang tinggi yang membentang di pintu masuk lembah. Pilar-pilar marmer membentuk sebagian besar gerbang ini, naga-naga dipahat di marmer masing-masing sehingga tampak melingkar ke atas. Kawanan binatang aneh itu berbalik menuju gerbang, menyerbu ke arah reruntuhan. Kinmu tanpa sengaja melihat ke atas, dan kulit kepalanya mati rasa. Kegelapan mengalir turun ke lembah seperti gelombang tinta. "Ini dia," teriaknya dalam hati. Kegelapan akan segera mencapai gerbang reruntuhan dan menelannya. Seolah-olah mereka juga bisa merasakannya, binatang-binatang aneh yang berlari di samping Kinmu menjadi panik. Mereka menyerbu gerbang dengan lebih ganas dari sebelumnya, menabrak dan menghancurkan binatang-binatang lain yang lebih ceroboh hingga mati. Sekarang jelas bukan saatnya untuk bersikap tenang dan tertib. Jika mereka tidak dapat mencapai reruntuhan di depan mereka sebelum kegelapan tiba, mereka akan mati dengan kematian yang mengerikan. Berlari kencang ke depan, Kinmu meraih ekor seekor raksasa. Tanpa menyadari ada manusia yang menumpang di atasnya, raksasa itu melesat maju seperti gunung hitam yang megah, mendorong ke samping dan menginjak-injak semua binatang lain yang ada di jalannya. Beberapa binatang buas yang ditinggalkan oleh behemoth itu melompat maju dan menempel pada ekornya juga, sehingga memungkinkan behemoth itu membawa mereka ke dalam reruntuhan. Saat ia mencengkeram ekor raksasa itu, Kinmu melihat ke bawahnya dan melihat bahwa semua binatang aneh yang tadinya ganas di siang hari kini gemetar ketakutan. Mereka berpegangan erat pada ekor raksasa itu demi keselamatan mereka. Saat ia menoleh untuk melihat lebih jauh ke belakang,
ia juga melihat kelima pemuda itu mengejar raksasa itu dengan panik, berebut menuju reruntuhan. Akhirnya, tepat sebelum kegelapan menelan gerbang, raksasa itu menerobosnya, menyerbu reruntuhan bagaikan embusan angin. Pada saat yang sama, kelima murid Lee River juga bergegas masuk melalui gerbang. Namun, dari kelima pemuda itu, hanya 3 dari mereka yang berhasil melewatinya sebelum kegelapan menelannya. Kakak seniorku, kakak senior King, dan seorang pemuda lainnya berhasil melewatinya, tetapi 2 murid lainnya terlambat sedikit. Di antara keduanya, 1 orang hanya berhasil memasukkan lengannya melalui gerbang. Yang lainnya hanya berhasil melewati separuh bagian depan tubuhnya, separuh bagian belakangnya telah diambil alih oleh kegelapan. Begitu kakak seniorku melewati gerbang, dia langsung berusaha menangkap kedua adik laki-lakinya. Sambil memegang lengan yang terlihat itu, dia dengan paksa menariknya ke arahnya, menyebabkan kerangka putih yang mengerikan muncul dari kegelapan. Sebelum kakak seniorku bisa meraih pemuda lainnya, dia terjatuh ke tanah. Darah para murid yang selamat membeku. Daging, darah, dan pakaian masih menutupi separuh tubuh pemuda itu, tetapi separuh tubuhnya yang lain telah ditelanjangi hingga ke tulang, dimakan oleh sesuatu yang tidak diketahui dalam kegelapan. "Mengapa kegelapan ini ada?" teriak kakak senior King. "Apa yang mengintai di dalamnya?" Kakak seniorku berusaha keras untuk tetap tenang, lalu menghela napas gemetar. Kematian itu seperti lampu yang padam. 2 adik kita pemberani dan heroik. Mereka tewas saat mencoba mengalahkan iblis, katanya dengan sungguh-sungguh. Si bocah iblis itu sengaja datang ke reruntuhan ini di menit-menit terakhir untuk memanfaatkan kegelapan dan menggunakannya untuk membunuh kita. Dia ada di suatu tempat di reruntuhan ini. Dia tidak akan bisa lolos dari kita karena kegelapan ada di mana-mana, kata pemuda yang selamat. Amarah yang tak terkendali terdengar dalam suaranya, sebuah indikasi yang jelas tentang seberapa besar kematian rekan-rekan muridnya memengaruhinya. "Ayo kita temukan dia. Kita akan membalaskan dendam saudara-saudara junior kita dengan memotong-motong bocah iblis itu menjadi ribuan keping." "Dia ada di sana," seru kakak senior King, melihat Kinmu melompat dari ekor raksasa itu. "Kau masih berani mencoba melarikan diri setelah menyebabkan kematian 2 adik laki-lakiku, dasar iblis kecil." Tuduhannya membuat Kinmu kesal. "Kalianlah yang mengejarku tanpa alasan. Bagaimana kematian mereka bisa menjadi salahku jika kalian yang memutuskan untuk mengejarku tanpa henti hingga malam tiba? Aku tidak memprovokasi kalian dengan cara apapun, tetapi kalian mengejarku dengan maksud untuk mengambil nyawaku. Bukankah aku yang tidak bersalah di sini?" Kakak senior King menggertakkan giginya. "Beraninya kau mencoba berdebat denganku, dasar iblis kecil. Kau iblis," teriak Kinmu, menjadi sangat marah. "Nenek dan aku hanya membunuh seekor rusa untuk membuat pakaian dan kau menyebut kami iblis. Kalian membunuh sekawanan rusa, tetapi kau masih berani mengatakan kami iblis dalam situasi ini." Ekspresi gelap muncul di wajah kakak seniorku dan dia melangkah maju. "Setan kecil itu pandai membangkitkan keraguan di hati kita. Kita tidak perlu membuang waktu untuk berbicara, kita hanya perlu membunuhnya." Begitu dia mengatakan ini, mereka bertiga bersiap untuk menyerang. Namun, saat mereka melakukannya, geraman pelan bergema di seluruh reruntuhan. Mereka melihat sekeliling untuk mencari tahu dari mana asalnya, dan apa yang mereka lihat membuat hati mereka terkejut. Berkumpul di seluruh reruntuhan adalah ratusan ribu binatang aneh. Bahkan ada banyak binatang yang cukup kuat untuk memiliki wilayah mereka sendiri. Setiap binatang menatap ke bawah ketiga murid yang tersisa dengan jahat, kilatan yang tidak menyenangkan di semua mata mereka. Menyadari ada yang tidak beres, kakak seniorku mundur selangkah. Menganggap ini sebagai tanda bahwa mereka tidak akan menyerang, binatang buas di sekitarnya terdiam. Kinmu menyaksikan pemandangan ini dengan takjub. Pada siang hari, binatang buas aneh di reruntuhan besar biasanya bertempur memperebutkan wilayah dan memburu mangsa. Namun, saat malam tiba, mereka semua hidup rukun satu sama lain. Pemandangan yang aneh. Mungkinkah makhluk aneh ini telah menetapkan aturan yang melarang konflik di sisa peradaban ini? Kinmu berkedip saat pikiran itu muncul di benaknya. Banyak binatang buas di sini adalah musuh alami, tetapi mereka saling meninggalkan di reruntuhan ini, membenarkan hipotesis Kinmu. Penduduk desa selalu mengatakan kepadanya bahwa binatang buas aneh itu cerdas. Mengingat fakta bahwa kera iblis dari sebelumnya mampu berbicara, terus-menerus mengatakan, muda, atau mati, kemungkinan mereka menciptakan aturan seperti itu mungkin saja terjadi. Kakak seniorku mencapai kesimpulan yang sama dengan Kinmu dan menghela napas lega, berbisik, "Jangan bergerak malam ini. Begitu matahari terbit, kita akan membunuhnya." Kakak senior King dan pemuda lainnya mengangguk setuju. Setelah mengamati sekelilingnya dengan saksama,
Kinmu melihat bahwa reruntuhan itu sangat luas, seperti sebuah kota di dalam lembah. Ada binatang buas aneh di mana-mana di dalam reruntuhan itu. Di mana-mana kecuali alun-alun. Ratusan kerangka manusia memenuhi alun-alun. Semuanya mengenakan pakaian mewah, dan cara mereka meninggal tidak dapat dipastikan dengan mudah. Akan tetapi, saat ia mendekati alun-alun, Kinmu dapat memastikan satu hal. Semua orang ini adalah perempuan. Anehnya, para wanita itu duduk bersila dengan tertib saat mereka meninggal. Ada 15 baris kerangka, dan setiap baris berisi 15 kerangka. Sepertinya mereka sedang bermeditasi saat bencana melanda, membunuh mereka begitu cepat sehingga mereka bahkan tidak punya kesempatan untuk mencoba melarikan diri. Sesampainya di depan alun-alun, Kinmu dengan hati-hati memeriksa area itu dan menemukan sebuah kerangka duduk di depan barisan pertama, dengan jelas menandakan bahwa mereka memiliki seorang pemimpin. Semua kerangka, termasuk pemimpinnya, menghadap ke arah yang sama. Mereka menghadap ke arah gerbang yang menjulang tinggi di kejauhan. Kakak senior, lihat. Mata kakak senior King berbinar saat dia menunjuk ke kerangka-kerangka di alun-alun. Ada artefak berharga di tangan kerangka-kerangka itu. Setiap kerangka punya satu. Kakak senior King melihat ke arah yang ditunjukkannya, dan jantungnya mulai berdebar kencang. Setiap kerangka berisi berbagai artefak, termasuk pedang harta karun, pengocok ekor kuda, liontin giok, vas tak ternilai, dan semua jenis senjata lainnya. Artefak berharga ini bersinar terang seolah-olah baru saja dipalsukan. Semuanya jelas merupakan harta karun yang luar biasa. Artefak yang paling mencolok di antara semuanya adalah mutiara yang mengambang tepat di atas telapak kerangka pemimpin. Kabut samar tampak berputar-putar di dalam mutiara itu. Plaza ini sebenarnya adalah tempat penyimpanan harta karun yang sangat besar. Jika kita bisa mendapatkan harta karun itu, bisik kakak senior King, napasnya mulai tersengal-sengal. Bahkan gudang harta karun 5 tetua Sungai Li tidak memuat sedikit pun kekayaan yang ada di alun-alun ini. Jika mereka bertiga dapat memperoleh harta karun ini, mereka akan dapat memulai sekte mereka sendiri jika mereka mau. Tatapan kakak seniorku berkedip dan dia tertawa. Surga telah memutuskan untuk memperlakukan kita dengan baik. Kakak kelima, bawa kembali artefak berharga itu ke sini. Pemuda itu melakukan apa yang diperintahkan dan memasuki alun-alun. Namun, saat ia melakukannya, ia melihat rambut-rambut dari tanaman ekor kuda berkibar lembut. Rambut-rambut itu tiba-tiba mulai tumbuh panjang, dan satu helai bergerak ke arahnya seolah-olah hidup. Helaian bulu kuda itu menyerupai ular roh yang sangat tipis saat mengangkat ujungnya untuk memeriksa pemuda itu. Kakak seniorku, suara pemuda itu bergetar saat dia memanggil seniornya, tidak berani memalingkan kepalanya. Pemilik artefak berharga itu sudah meninggal, kata kakak seniorku dengan sungguh-sungguh. Jangan khawatir, adik kelas 5. Sebelum kakak seniorku sempat menyelesaikan kalimatnya, helaian rambut itu melesat maju bagai kilat dan menembus mata adik kelas 5-nya. Helaian rambut lainnya juga ikut beterbangan, menusuk kedua mata anak laki-laki itu. Pemuda itu membuka mulut untuk berteriak, tetapi tidak ada suara yang keluar. Dari posisinya di dekatnya, Kinmu menyaksikan tubuh pemuda itu dengan cepat menyusut, langsung menjadi mayat kering. Kepang ekor kuda itu tidak berhenti di situ dan malah terus melilit pemuda itu. Tak lama kemudian, bahkan kulit dan tulang mayat itu pun meleleh, hanya menyisakan satu set pakaian dan sepasang sepatu di tanah. Keringat membasahi dahi kakak seniorku sambil berkata dengan suara serak, tidak heran tidak ada yang mengambil artefak berharga itu. Kakak muda King, masing-masing dari mereka punya pikiran sendiri. Mereka akan menyakiti siapapun yang bukan tuannya. Rasa dingin menjalar ke tulang punggung kakak senior King saat dia terus menganggukkan kepalanya tanda mengerti. Artefak-artefak ini selalu ada di sini. Teriak Kinmu dingin. Tidak ada yang mengambilnya, bahkan binatang-binatang aneh itu, yang jelas-jelas berarti benda-benda itu berbahaya. Kau sudah tahu itu, tetapi kau masih menggunakan adikmu untuk menguji keadaan. Dengan hati yang sekejam milikmu, kaulah iblis yang sebenarnya di sini. Iblis datang untuk memancing keraguan dalam diri kita lagi, kata kakak seniorku sambil menggelengkan kepala, ekspresi kesedihan yang mendalam di wajahnya. Apa yang kau ketahui tentang hubungan antara aku dan adik laki-lakiku? Iblis kecil akan selamanya menjadi iblis kecil. Kau menganggap hatiku mirip dengan hati iblismu, jadi tentu saja kau akan berpikir aku sama jahatnya denganmu. Aku tidak akan berdebat denganmu lagi. Saat besok tiba, aku akan mengantarmu pergi. Kinmu mengerutkan kening. Kakak seniorku ini memang licik dan kejam. Jika dia bisa memanfaatkan nyawa adiknya, dia pasti tidak akan membiarkan Kinmu meninggalkan reruntuhan ini hidup-hidup. Sayangnya bagi Kinmu, kakak seniorku ini sangat kuat. Kinmu tidak mungkin bisa mengalahkannya,
belum lagi fakta bahwa ia juga memiliki kakak senior King yang kuat di sisinya. Tiba-tiba, bumi mulai berguncang, menyebabkan reruntuhan ikut berguncang. Binatang-binatang aneh itu mulai melolong saat mereka mundur ke posisi yang telah mereka klaim di seluruh area. Mereka semua melihat ke gerbang di depan reruntuhan, ekspresi mereka penuh dengan kecemasan dan ketakutan. Apa yang ditakuti oleh binatang aneh ini? Saat pertanyaan itu terlintas di kepalanya, kegelapan yang luar biasa pekat itu tiba-tiba menyerbu ke arah gerbang bagaikan banjir. Qin Mu terhuyung mundur karena terkejut. Namun, ia menyadari bahwa sesuatu seperti penghalang tak terlihat menutupi gerbang, menghalangi kegelapan. Kegelapan dengan panik menghantam penghalang, mencoba menerobos. Penghalang itu melengkung dan terdistorsi saat kegelapan terus menghantamnya, tetapi tidak hancur. Kegelapan terdistorsi bersama penghalang itu, terkadang berbentuk seperti cakar setajam silet, sementara di waktu lain menyerupai gumpalan asap atau paku tajam yang tak terhitung jumlahnya. Itu selalu berubah. Kemudian, tiba-tiba, hentakan kegelapan yang tak henti-hentinya terhadap penghalang itu berhenti. Keheningan menguasai. Setelah beberapa saat, penghalang yang telah melengkung dan terdistorsi itu meregang. Kegelapan mendorong penghalang itu hingga membentuk cekungan yang menyerupai wajah. Wajah itu sangat besar dengan dahinya yang menjulang ke langit lembah dan dagunya yang menempel di tanah. Semua binatang aneh di reruntuhan itu meringkuk rendah di tanah. Mereka tidak berani bergerak, bahkan sedikit pun. Mereka juga tidak berani menatap langsung ke arah kegelapan. Wajah itu memiliki 3 bola mata hitam pekat. Saat melihatnya, seluruh tubuh Qin Mu menjadi dingin seolah-olah jiwanya akan tersedot oleh kegelapan. Kata-kata tiba-tiba mengalir dari balik kegelapan. Ki kedua, Samoye, bore-bore Samoye, Ki kedua bore Samoye, katanya dalam bahasa yang tidak diketahui dengan suaranya yang dalam dan bergetar. Suara itu bergetar karena kedengarannya seperti suara-suara yang bercampur menjadi satu. Kekuatan aneh terpancar dari suara itu, menyebabkan tanah di reruntuhan itu terus berguncang. Retakan dan tanda-tanda kerusakan lainnya pada istana dan pilar yang tersebar di seluruh lembah itu semakin membesar, memaksa banyak di antaranya runtuh karena guncangan. Ketika puing-puing mulai berjatuhan dari gerbang akibat getarannya, jelaslah bahwa gerbang itu tidak akan mampu bertahan lebih lama lagi. Namun, pada saat itu, cahaya terang bersinar dari alun-alun. Mutiara bercahaya yang melayang di atas tangan pemimpin kerangka itu mulai memancarkan cahaya yang semakin terang. Melihat cahaya yang bersinar dari belakangnya, Qin Mu segera berbalik dan melihat mutiara itu membubung ke langit. Cahaya yang bersinar darinya adalah berbagai macam warna yang berbeda dan pekat. Cahaya berwarna-warni yang kuat menyinari ratusan kerangka. Setiap kerangka yang terkena cahaya tiba-tiba menjadi hidup. Qin Mu tercengang melihat pemandangan itu. Baginya, kerangka yang bermandikan cahaya tidak lagi tampak seperti kerangka. Mereka tampak seperti gadis cantik berdarah daging dengan bibir merah jambu dan pakaian cerah berapi-api. Para gadis itu duduk di alun-alun persis di tempat kerangka-kerangka itu berada. Pemimpin mereka, yang juga seorang wanita, tengah memegang mutiara bercahaya yang kini perlahan naik ke udara. Seperti halnya wajah kegelapan, para gadis mulai melantunkan mantra dalam bahasa aneh yang tidak dapat dipahami. Yipo Siupo Sanan Jun Hesi, Guan Mingduan Jing Wu Si Jiang Yu, suara mereka pelan terdengar serempak. Suara kegelapan berangsur-angsur menjadi lebih keras, memperkuat getaran di seluruh lembah. Saat kegelapan di sekitar reruntuhan menyerbu dari segala arah, suara para gadis menjadi lebih jelas dan lebih kuat. Mutiara bercahaya yang melayang di udara kemudian melepaskan gelombang demi gelombang cahaya yang bersinar ke dalam kegelapan, menyebarkannya seperti asap. Suara kegelapan dan suara gabungan para gadis menyerupai dewa dan iblis yang terlibat dalam duel verbal, masing-masing pihak terus-menerus menang dan kemudian kalah. Pada saat yang sama, kegelapan dan cahaya saling berbenturan. Pertarungan yang tak terbayangkan ini membuat Qin Mu kewalahan. Meskipun dia tinggal di reruntuhan besar, ini adalah pertama kalinya dia melihat pemandangan yang luar biasa seperti itu. Suara ini, bisiknya, sebuah kesadaran mengejutkan merasukinya. Suara gabungan dari kedua gadis itu mengingatkannya pada suara dewa yang didengarnya ketika ia mencoba menghancurkan tembok embrio roh. Keduanya memiliki keanggunan bawaan yang sama. Ia samar-samar dapat merasakan bahwa kata-kata dari kedua suara itu berbeda, tetapi keduanya memiliki nuansa umum yang sama. Setiap kali ia mencoba menghancurkan dinding embrio roh dengan ki vitalnya, Qin Mu dapat mendengar suara samar dan suci bergema dari 9 langit di atas. Setiap kali suara itu terdengar, ki vitalnya akan mundur tak terkendali dari dinding embrio roh, tidak dapat menghancurkannya. Pada titik ini, kedua suara itu masih terlibat dalam pertarungan sengit. Keduanya sama-sama kuat dengan caranya masing-masing, dan tak satu pun mampu bertahan lama.
Suara iblis yang bergema dari kegelapan itu kuat dan menakutkan, sementara suara kolektif para gadis itu ilahi, merdu, dan gigih. Setiap kali suara iblis itu tampak seolah-olah akan mengambil keuntungan secara permanen, para gadis selalu berhasil mengatasinya dengan menguraikan nyanyiannya. Sebaliknya, suara iblis akan selalu bangkit kembali setelah kehilangan keuntungan, mundur lalu meletus bagai banjir liar yang agung. Kedua suara itu unik dengan caranya masing-masing. Kinmu menjadi asyik dalam perjuangan mereka yang tiada henti saat ia mendengarkan suara kolektif para gadis ketika sebuah ide tiba-tiba muncul di kepalanya. Suara iblis sedang melawan suara dewa. Suara dewa ini sangat mirip dengan suara yang mencegahku menghancurkan tembok, mungkin aku bisa menggunakan suara iblis untuk melawan suara itu. Kinmu benar-benar yakin bahwa ini adalah ide bagus, dan semakin bersemangat karenanya. Selama dia mempelajari kata-kata yang diucapkan oleh suara iblis, dia bisa mengucapkannya saat suara dewa bergema di kepalanya. Melakukan hal itu akan melawan suara dari 9 surga di atas dan memungkinkan ki vitalnya menghancurkan dinding embrio roh. Asal dia bisa menghancurkan dinding embrio rohnya, dengan tubuh penguasa dan teknik 3 ramuan tubuh penguasa, dia tidak perlu takut pada kakak seniorku dan kakak senior King. Namun, begitu pikirannya sampai sejauh itu, ia tiba-tiba membeku seolah-olah seember air es telah dituangkan ke atasnya. Kalau suara yang ada dalam kepalanya itu benar-benar suara dewa dari 9 surga di atas sana, lalu ia menggunakan kata-kata yang diucapkan oleh suara iblis untuk menangkalnya, apakah itu berarti ia adalah iblis yang telah disegel oleh para dewa? Mungkinkah kakak seniorku dan yang lainnya benar selama ini? Apakah dia benar-benar iblis kecil? Tidak, Kinmu menggelengkan kepalanya. Jika dia adalah iblis, bukankah tubuh penguasanya juga akan menjadi iblis? Jika memang begitu, mengapa semua orang di desa menyebutnya tubuh penguasa? Bukankah nama tubuh iblis lebih tepat? Siapa peduli apakah tubuhku adalah tubuh iblis atau tubuh penguasa? Pertama, aku harus menghancurkan dinding embrio roh. Dengan ide yang kuat di benaknya, Kinmu mulai bekerja. Dia mulai dengan menghafal dengan sempurna suku kata dari kata-kata yang diucapkan oleh suara dalam kegelapan, serta nada dan cara pengucapannya. Setelah yakin bahwa semuanya sudah benar, Kinmu kemudian menggunakan teknik 3 eliksir tubuh penguasa untuk mengalirkan ki vitalnya. Saat dia mendorong ki vitalnya ke arah dinding embrio rohnya, yang terletak tepat di antara kedua alisnya, dia melafalkan kata-kata asing dari suara iblis.